Presiden Prabowo lagi menabuh genderang perang melawan mafia energi dan sumber daya alam. Tapi di saat yang sama, kok tiba-tiba ada yang sibuk jualan narasi reformasi jilid 2? Ada yang terasa janggal nggak sih? Kira-kira gerakan ini benar-benar untuk rakyat? Atau ada kepentingan lain yang sedang bermain? Yuk kita bahas. Coba lihat faktanya guys. Pak Prabowo berani masuk ke wilayah yang selama ini jarang banget disentuh, oligarki dan mafia energi. Pemerintah membongkar dugaan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang menyeret Riza Cali CS dengan potensi kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Gak cuma itu, lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah juga berhasil menyelamatkan lebih dari 41,5 triliun rupiah uang negara. Belum lagi jutaan hektar kawasan hutan yang berhasil diambil kembali dari penguasaan ilegal. Nilai asetnya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Sekarang juga ada aturan baru PP Tata Kelola Ekspor SDA yang membuat mafia CPO dan batubara nggak bisa main-main lagi. Gampangnya begini, negara ini kayak ember yang terus diisi dari pajak rakyat dan kekayaan alam kita. Tapi kalau di bawah ember itu ada lubang gede, sebanyak apapun yang masuk, airnya bakal terus bocor. Nah, sekarang lubang-lubang itu mulai ditutup satu persatu. Jadi kalau ada yang mulai gelisah, mulai panik, atau mulai ribut, ya wajar juga sih, karena ruang geraknya nggak selonggar dulu lagi. Di saat ruang gerak para pemain lama makin sempit, tiba-tiba muncul gerakan dengan slogan besar, Reformasi Jilid 2. Katanya digerakkan oleh akademisi, katanya oleh mahasiswa, katanya oleh aktivis pro-demokrasi, katanya demi rakyat. Tapi pertanyaannya, kepentingan siapa yang sebenarnya sedang dibawa? Apakah ini murni kritik yang lahir dari idealisme dan kegelisahan publik? Atau justru serangan balasan dari pihak-pihak yang merasa terganggu karena sumber keuntungan mereka mulai diputus? Apalagi sekarang pemerintah juga memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batubara. Kalau ruang bermain makin sempit, kira-kira ada yang panik nggak? Karena gini guys, kalau ada kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sebuah celah, lalu celah itu ditutup, jangan heran kalau bakal ada perlawanan. Dan perlawanan itu nggak selalu datang lewat gugatan hukum, nggak selalu juga lewat lobby-lobby di belakang layar. Kadang datang lewat narasi, kadang lewat opini yang terus diulang, kadang lewat isu yang sengaja digoreng, dan kadang muncul dalam bentuk kegaduhan politik. Yang pasti, rakyat sekarang jauh lebih cerdas. Tidak mudah lagi digiring hanya dengan slogan, jargon, atau klaim yang mengatasnamakan rakyat. Menurut kalian, reformasi jilid 2 ini murni kritik yang lahir dari kegelisahan publik atau ada kepentingan lain yang sedang bermain di belakang layar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.